Goblok kah? Bisanya di situ. Sahabat Genimas, kita ketemu dalam edukasi tentang sistem pengolahan air. Saya coba saja mendekat supaya sahabat bertanya bisa langsung saya jawab. Bagus kalau ada sahabat yang ingin bertanya, naik supaya kita bisa komunikasi dan sahabat bisa bertanya. Yang sedang saya buat ini adalah mesin demineral, ya. Mesin demineral. Banyak sekali orang yang tidak paham tentang mesin ini. Mereka selalu mempermasalahkan TDS air. Mereka selalu berusaha mengatasi menurunkan TDS air dengan cara memasang filter. Saya ingatkan kepada sahabat bahwa filter air, apapun namanya, apapun bentuknya, itu tidak bisa menurunkan TDS air. Ya, kalau untuk ultrafilter atau PVDF, ada yang bisa menurunkan TDS air, ada yang tidak bisa. Nah, yang bisa menurunkan TDS air adalah PVDF dengan kerapatan 1/100 mikron. Jadi tulisannya 0,01. Tetapi kalau PVDF yang kerapatannya hanya 0,1 atau 1/10 mikron tidak bisa. Yang ada di pasar secara keseluruhan itu adalah PVDF dengan tipe 0,1 mikron. Jadi tidak bisa, ya. Tidak bisa menurunkan TDS air. Nah, suatu sistem yang kita kenali harus lengkap. Sistem itu tidak bisa dikurangi, tapi diakali boleh. Misalnya gini, di sini ada tangki yang kecil di bawah, ini kantong penyaring air atau filter bag yang saya pasang di sini. Diameternya 6 inci yang ini. 6 inci, inputnya 1 in, ya. Nah, dengan PVC seluruhnya karena ini semua buatan sendiri. Ini made in DW ya. Jadi ini dibuat sendiri dengan tangan, tidak pakai mesin. Nah, yang di sini ini kantong penyaring air dengan flow 3000 liter. Nah, pompa air yang dipasang nanti akan masuk lewat sini, lanjut aja. Masuk lewat sini, ya, kemudian keluar dari bawah. Ini input anion, kation, dan anion. Saya bilang, sistem itu tidak bisa dikurangi, tapi diakali boleh. Ya, tidak bisa dikurangi. Misalnya begini, banyak yang menggunakan resin, mereka hanya pakai kation saja, tidak menggunakan anion. Itu salah, tidak bisa. Ya, kenapa tidak bisa? Karena anion dan kation ini sepasang suami istri. Bukan yang satu ini duda dan yang satu ini janda. Duda tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti akan cari pasangannya. Walaupun dia ngepet-ngepet, tetapi tetap dia harus mencari pasangan. Jadi, sistem itu harus lengkap. Ada pretreatment, ada supply air masuk, ada pretreatment, ada kation, dan ada anion. Itu sistem namanya. Jadi sistem itu tidak bisa dikurangi. Nah, terkadang untuk mensiasati HPP ya, harga produksi perangkat ini, itu kita berusaha untuk mengkaleng. Misalnya begini, kalau kita menggunakan pompa otomatis, harganya 800.000. Supaya murah, kita mengakalinya seperti yang sedang dikerjakan teman saya ini. Jadi ini pompa air manual, ya, pompa air manual. Hanya kita belikan otomatisnya 65.000 yang asli Shimizu seperti ini, itu harganya 85.000. 85.000. Nah, ini yang asli ya.
Nah, yang asli ini kita pasang di lubang keluaran. Jadi ini sedang dirakit oleh teman. Nah, begini bentuknya. Jadi otomatisnya pompa yang semula manual itu menjadi otomatis. Itu untuk menekan biaya produksi. Misalnya gini, kalau kita menggunakan pompa yang asli otomatis, itu harganya kan 800.000 sampai 875.000 kalau flow-nya 35 liter per menit. Pompa yang sama, kapasitasnya 35 liter per menit, harganya 475.000. Kalau kita tambahkan 85.000, harganya akan jauh lebih murah, selisih 300.000. Jadi kita bisa menghemat biaya produksi untuk menekan harga. Kalau misalnya pompa yang manual seperti ini kita buat otomatis, kenapa harus dibuat otomatis, Pak? Tidak manual saja, ya. Nah, kita kembali ke tangkinya. Saya coba putar. Kita coba ke tangkinya seperti ini, ya. Nah, sahabat, kalau tangki ini, ya, ini kan tangki dari PVC, ya, dari tangki PVC. Pabrik PVC memberitahu melalui data sheet-nya bahwa tabung PVC AW, Mas Pion, itu tekanannya maksimal 1,5 bar atau 20 PSI, ya. Tekanan maksimal 20 PSI. Lebih dari 20 PSI, tangki ini akan pecah. Semua tangki filter, apapun bentuknya, pasti ada standar pabrik kemampuan dia menahan tekanan pompa air. Nah, karena tangki PVC ini maksimal tekanannya adalah 20 PSI atau 20 PSI atau 1,5 kg per cm persegi, ya. Banyak satuannya. Tekanannya maksimal 1,5 kg per cm persegi atau 20 PSI dalam tekanan angin. Lebih dari itu, tangki ini akan meledak. Untuk menghindarinya, kita memasang otomatis, ya. Jadi kalau terjadi masalah, misalnya lupa tutup kran, lupa buka kran, atau ada filter di depannya ini kotor, atau ada hambatan lain dalam ketika kita mengoperasikan mesin ini, otomatis akan menekan pompa mati, ya. Pompanya kemudian off. Nah, kenapa pompanya off? Karena otomatis itu, ya, otomatis pompa seperti ini, sahabat, ya. Ini otomatis pompa. Otomatis pompa ini sudah jelas-jelas ada tulisannya di sini untuk untuk merek Shimizu itu dia 1,8 kg per cm persegi, ya. Sudah ada tulisannya. Itu ketika dia on, tetapi dia akan mati pada tekanan 2,6 kg per cm persegi. Artinya, ya sahabat, ya, artinya pressure ini lebih tinggi dari kemampuan PVC. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Jadi, di bagian atas dari ini, ya, saya kasih tunjuk, ini ada setelan di sini, ya. Ini ada setelan. Setelan ini nanti kita putar ke arah negatif. Jadi di sini ada positif, ya. Di sini ada negatif. Ya. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Nah, kita putar ini ke arah kiri. Nanti satuan yang tertera di sini, pompa ini akan on pada tekanan 1,5 kg per cm persegi atau setara dengan 20 PSI. Kemudian yang dia akan mati, dia akan off di posisi 1 kg per cm persegi. Jadi dia akan off itu jika tekanannya pompa air itu 1,5. Jadi kita akan buat sama antara pompa hidup dan pompa mati. Nah, sahabat, mengakali pompa air seperti ini, kalau sahabat bingung menggunakan yang original seperti ini, sahabat bisa membeli di toko, warnanya biasanya orange, secara umum tukang ledeng biasanya menyebutnya radar, itu tekanannya asli. Di sini ada tulisan 1,5, ya, 1,5. Dan dia off di 1,2. Biasanya tulisannya begitu. Nah, tetapi di sini saya menggunakan pilihan ini
karena kemampuan kerja. Jadi kemampuan kerja. Kalau pompa ini tidak bekerja dengan baik, nanti dia panas ini, ya. Karena dia panas, kemudian platina ini bagian ini meleleh. Jadi kalau sahabat membeli produk seperti ini, sahabat harus cermati. Di sini harus kuningan, ya. Lihat, ini kuningan, platinanya ini kuningan, platinanya ini kuningan, kaki platinanya juga kuningan, kaki platinanya juga kuning. Kalau besi putih, usianya tidak panjang, paling 3 bulan, 4 bulan dia berkarat, kemudian platina ini tidak bekerja lagi dengan efektif, ya. Nah, harganya beda sedikit kok, hanya beda Rp5.000 antara yang asli dengan yang umum di pasar. Nah, sahabat, jadi kita memasang pompanya itu di bagian bawah untuk mendorong air. Ini Pak Din, pasang sekalian. Untuk mendorong air masuk ke kantong penyaring air. Jadi mesin demineral ini bisa langsung digunakan dari sumber air sumur. Sumber air sumur itu tidak semata-mata, ya, tidak semata-mata langsung diambil dari sumur. Jangan bekerja seperti itu, ya. Kalau kita bekerja, kita harus kerja secara profesional. Kalau tempatnya tidak memungkinkan, jelaskan kepada pemilik bahwa ini adalah sebuah sistem. Sistem itu tidak bisa dikurangi, tapi diakali boleh. Misalnya, secara umum orang bekerja, sumur dipompa, ya, air sumur dipompa itu menuju ke tandon dulu. Setelah dari tandon penampungan air, baru didistribusikan kemana-mana. Itu cara kerja yang benar. Tetapi bagi kita yang tempat tidak memungkinkan, kan pada akhirnya dari sumur masuk ke pompa air, dari pompa air langsung didistribusikan ke rumah. Akhirnya apa? Biaya mahal, listrik cetak, pompa air sibuk hanya mengurusi urusan rumah kita. Ya, nah oleh sebab itu tandon jangan dipikir bahwa dia akan sebesar gajah. Tapi kita juga bisa berpikir tentang tandon yang sebesar harimau. Kalau harimau masih terlalu besar, sahabat bisa memilih tandon yang ukuran kucing. Misalnya gitu ya. Jadi kecil saja, yang penting ada tempat penampungan air. Apalagi itu di dalam bisnis. Di dalam bisnis, dari sumur pasti ada prefilter lebih dulu untuk disuplai ke tandon di atas. Nah, nanti dari tandon, ya, tandon penampungan air itu, dari bak air itu, atau dari manalah, yang penting air itu sudah tertampung, kemudian nanti bisa disuplai masuk ke mesin demineral. Jadi, filter apapun bentuknya tidak bisa menurunkan TDS air. Yang bisa menurunkan TDS air, ya, yang bisa menurunkan TDS air itu hanya 3, ya, hanya 3 macam. Sahabat ingat baik-baik, TDS air tidak bisa turun dengan menggunakan filter. TDS air hanya bisa turun dengan 3 macam. Pertama, mesin destilasi. Destilasi itu apa toh Pak? Mesin destilasi itu air direbus, uapnya ditampung melalui selang, ya, kemudian didinginkan dan uapnya menetes. Itu destilasi namanya, ya, proses destilasi. Nah, kalau kita membuat air tawar dari air laut juga sama, proses destilasi lebih baik. Direbus, uapnya diambil, ditampung, didinginkan, menetes airnya kita tampung. Itu proses destilasi. Cara kedua dengan menggunakan membran RO. Ya, dengan membran RO. Cara kedua. Cara ketiga dengan mesin penukar ion atau ion positif ditukar ke ion negatif seperti mesin saya ini, ya. Jadi ion positif ditukar ke ion negatif, begitu kira-kira sahabatnya. Jadi seperti mesin ini, ya, saya sudah rangkai kayak gini. Nah, ini bisa dipakai di industri pengolahan makanan dan minuman, bisa dipakai untuk boiler, ya, untuk boiler.
Biasanya seperti teman-teman yang berbisnis es kristal itu boiler, membutuhkan boiler dengan air murni. Kalau enggak, tabungnya korosi penuh kapur ya. Nah, ini sistem yang paling murah. Kelemahannya dari 3 sistem alat penurun TDS tadi. Pertama, kalau kita menggunakan destilasi itu biayanya mahal. Kita harus punya sumber api ya, sumber api. Yang kedua, mesin RO. Kita harus punya listrik yang tinggi karena dia membutuhkan tekanan, kemudian air buangannya banyak ya. Karena dari 1000 liter, air akan kita buang sebanyak 700 liter untuk mendapatkan 300 liter air hasil. Jadi kita akan buang air dan mencret-mencret. Tetapi dengan mesin ini, kenapa saya memilih mesin ini? Karena mesin ini tidak ada air buangan dan mengoperasikannya sangat mudah. Untuk tipe mesin seperti ini, jika sahabat punya TDS 500, mesin ini bisa menghasilkan air 5.000 liter dengan TDS 50-an. 50-an itu berarti bisa 40 ya. Tapi kalau sahabat menghendaki air dengan TDS 0, itu tidak bisa. Karena tidak ada alat di dunia ini yang diciptakan oleh manusia menjadi sempurna. Tidak ada. Jadi harus diproses 2 kali. Walaupun mesin RO sekalipun, ya, mesin RO sekalipun dia tidak bisa memproses air itu langsung nol, itu tidak bisa. Jadi kalau di TDS 500 itu berarti dia perlu 2 kali pengolahan. Berarti kalau destilasi bisa langsung. Kalau mesin RO harus 2 kali. Kalau mesin demineral harus 2 kali untuk membuat TDS 0. Ya. Nah, yang istimewa kalau mesin RO kita harus menggunakan 2 mesin RO, kalau mesin demineral kita cukup menggunakannya 1. Nah, jadi secara kerjanya sederhana, ada pompa air ya. Ini pompa air yang tadi kita sudah buat dia menjadi otomatis dari manual, jadi kita memasang otomatisnya di sini. Ya, di tempat pembuangan, di tempat biasanya kita menginjeksi atau memancing atau beri pancingan air, kita pasangnya di sini. Nah, nanti air dari tandon, tempat penampungan air seperti yang saya sudah ulas pertama tadi, nanti masuk lewat sini. Keluar lewat atas ya. Nah, kemudian masuk di pre-filter ini, di dalamnya berisi kantong penyaring air dan pasir. Kemudian masuk ke kation dan masuk ke anion. Jadi cara kerja dari mesin ini sederhana seperti ini. Jadi sahabat, kalau sejak kemarin ada yang banyak terus bertanya, ya terus menerus bertanya, Pak, kenapa sudah bertanya tentang filter ini, Pak, Bapak punya filter begini, begini, begini. Nah, nanti di ujungnya bertanyanya begini, Pak, apakah TDS air bisa turun? Nah, ini tidak bisa, ya. Filter air tidak bisa menurunkan TDS. Jadi filter apapun namanya tidak bisa menurunkan TDS air. Kalau ada yang bilang bisa, itu dia tipu. Jadi tidak bisa. Yang bisa menurunkan TDS air itu hanya destilasi, mesin RO, dan sistem pertukaran ion. Hanya itu. Sahabat harus simak baik-baik. Kalau ada yang bertanya, sahabat bisa bantu jawaban saya ini kepada orang lain, gitu ya. Jadi tidak bisa TDS air itu turun menggunakan filter. Filter hanya menjernihkan dan membersihkan air, tapi menghilangkan mineralnya tidak bisa. Filter hanya bisa menghilangkan endapan atau sedimen, tetapi menurunkan mineral air tidak bisa. Sebab di dalam air itu ada 2 macam endapan yang merupakan sedimen dan mineral air yang merupakan kandungan mineral berat yang terlarut di air seperti kapur, mangan, timah, timbel, emas, nikel, dan sejenisnya. Ya, nah sahabat, saya mendapat banyak pesan baru, saya akan coba menyimak satu persatu. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Budi, Pak Sam. Terima kasih sudah bergabung semua. Ini membaca komentarnya di mana ini? Ya,
Saya coba melihat, terima kasih yang sudah kasih saya, hadiah. Baik, belum ada yang bertanya. Nah, jika ada sahabat yang bertanya, sahabat boleh bertanya seputar, seputar mesin demineral, ya. Bagaimana caranya meniadakan mineral air, itu sahabat, boleh bertanya. Ketika saya bisa live seperti ini, ya, ketika saya bisa live seperti ini tidak semua orang itu mampu, ya, live dengan menjelaskan produk yang dia buat. Kebanyakan dari kita live menjelaskan produknya orang lain, menjelaskan hasil buatannya orang lain yang dipasarkan. Jadi mirip-mirip afiliator lah gitu. Tetapi saya memberikan edukasi, memberikan kenyamanan buat pengguna, memberikan rasa aman dalam menggunakan setiap produk yang dia sudah kenali. Jadi harus dipahami. Di pemahaman yang paling sulit dipahami itu juga misalnya tentang, saya sering mengatakan tentang makrofilter, ya. Sahabat, saya sering bicara tentang makrofilter. Makrofilter itu filter yang menyaring air dengan kerapatan 100 mikron ke atas. Jadi 100 mikron ke atas itu bukan 100 mikron, 40 mikron, bukan, tapi 100 mikron, 200 mikron, 300 mikron, begitu ya. Makin ke atas, makin ke atas. Tetapi biasanya secara umum makrofilter itu satuannya mesh. Jadi satuannya mesh. Misalnya filter disk misalnya, kita akan mengatakan bahwa ini mesh 120, ya. Kalau sahabat beli pasir, biasanya di karung ada tulisan ini mesh 18 sampai 36. Karena waktu penggilingan dia tidak bisa ngepas nih besarannya pasir. Kemudian ketika kita membeli arang atau karbon, di karung juga ada tulisannya ini mesh 18 sampai 36 atau mesh 40 atau mesh 60. Jadi kerapatannya, satuan dari makrofilter itu satuannya mesh, ya, satuannya mesh. Kalau sahabat kita bicara tentang mikrofilter, mikrofilter itu dimulai di bawah 100. Jadi 60 mikron, 40 mikron, bunyinya juga sudah beda. Mikro, ya, mikro nano, mikron. Jadi satuannya sudah berbeda-beda. 40 mikron, 20 mikron, atau 30 mikron, kemudian 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, itu masuk dalam mikrofilter. Itu masuk dalam satuan mikrofilter. Nah, ultrafilter itu dimulai dari 1 ke bawah. Jadi 0,2, 0,1, 0,5, kemudian 0,01, kemudian 0,001. Jadi ultrafilter itu mulai lepas dari 1 mikron ke bawah. Kalau untuk pemula biasanya itu paling sering latah, ya, orang yang baru mulai belajar tentang filter air, itu dia membaca filter itu tulisannya 01, ya, secara latah dia membaca itu 0,1, padahal tidak ada komanya di situ, ya. Mungkin karena matanya kabur, jadi dia tidak bisa bedakan 01 sama 01, 01 dan 0,1, padahal tidak ada komanya di situ, ya. 0,5, dia baca 0,5, tidak ada komanya. Jadi kita harus baca filter itu, baca baik-baik. Apakah ini 0,5 atau 0,5, 0,1 atau 0,1, itu yang harus kita baca. Sebab kita salah baca akan salah, kayak kita pergi bepergian dengan Google Map itu, ya, nyasar terus kemana-mana. Nah, sahabat, jadi mesin demineral ini atau mesin penghilang mineral air ini fungsinya banyak untuk pengolahan makanan dan minuman, untuk boiler, ya, supaya tidak ada kapur, untuk mensterilkan alat-alat kesehatan bisa menggunakan ini. Terus kemudian kettle uap bisa menggunakan ini, ya. Pilihan terbaik untuk
pemurnian air itu ada pertukaran ion. Kenapa ini pemurnian air terbaik? Karena ketika air mengalir ya masuk ke sini, air itu dijadikan positif oleh resin kation ya. Jadi resin itu bukan kimia, tapi resin itu adalah butiran-butiran plastik yang keras yang sudah dibuat oleh pabrik bermuatan positif ya. Jadi maka dibaca cation. Jadi cation. Cat itu positif, ion itu electricity ya. Jadi cation. Kemudian setelah air itu jadi positif, supaya dia bisa dikonsumsi, dia dijadikan negatif dengan anion. Di sini anion. An artinya negatif, ion artinya electricity. Jadi electricity positif ditukar dulu ke electricity negatif, baru kemudian dia menjadi hidrogen murni atau air yang baik untuk manusia. Kalau prosesnya hanya kation saja, ini berbahaya karena air itu positif ya. Berbahayanya begini, saya berikan contoh menurut orang awam berpikir. Orang awam berpikir itu begini. Kita punya badan ini, ya itu negatif ya. Untuk membuktikan bahwa kita punya badan ini negatif, kalau kita pegang setrum itu kan kesetrum. Kalau yang kita pegang itu listrik positif, yang kita tes dengan obeng tes itu dia menyala, itu berarti ya, yang kita tes dengan obeng tes kemudian dia menyala, itu artinya tubuh kita, kalau yang menyala itu kita pegang, karena tubuh kita ini negatif, kita pasti akan kesetrum. Tapi kalau kabel listrik itu kita tes dengan obeng tes, dua kutub, positif dan negatif. Kemudian kita tes dengan obeng tes, berarti yang tidak menyala itu negatif. Kalau kita pegang, itu kita tidak akan kesetrum. Kenapa? Karena kita sama, ya, satu frekuensi. Jadi listrik negatif, badan kita juga negatif. Sama dengan air ini. Kalau hanya diproses dengan kation saja, air ini positif. Kalau kita minum, konslet kita punya badan, ya, konslet kita punya tubuh. Karena tubuh kita ini negatif, kita memasukkan ion positif ke dalam tubuh atau listrik positif ke dalam kita punya tubuh. Jadi jaringan sistem kita itu jadi error karena kita dimasuki sama listrik positif. Tetapi setelah dari positif ini ditukar atau dipindahkan ke ion negatif, dia netral. Jadi kita akan mengkonsumsi hasil dari produksi pertukaran ion ini dengan kenyamanan kita, ya, dengan senyaman-nyamannya kita. Membran ULP Voltron, enggak, saya tidak menjual membran ya Pak ya. Jadi saya bukan tidak berpengalaman di dunia RO. Hanya saja bagi pemula ya, terutama pemula itu biasanya kalau mereka berbisnis depot air minum itu, kita yang memasang mesin di sana itu kasihan sekali. Dia belum memulai usahanya, dia baru demo-demo airnya ke tetangganya, baru sudah seminggu membrannya sudah mampet. Sebenarnya bisa kita cuci, tapi pemula kita tidak bisa mengajari dia cara cuci membran. Itu yang membuat saya lama-lama tidak tega kalau saya menjual mesin RO kepada pengguna baru. Jangankan pengguna baru, pengguna lama di rumah tangga yang orang baru mengenal sistem pengolahan air, kemudian mereka ditawari RO, dengan demo-demo yang pertama kali itu pembelinya akan langsung terkaget-kaget ya, wah, hebat sekali begitu. Tetapi nanti dia sudah nikmati sebulan, 2 bulan, kalau kondisi airnya bagus, 3 bulan, setelahnya mampet, dia harus beli membran lagi. Itu yang saya tidak tega. Jadi saya lebih cenderung untuk mengedukasi orang dengan menggunakan mesin demineral ini. Sebab, kenapa demineral yang baik? Karena resinnya tanpa penggantian, ya, kita bisa menggunakannya selama 5 tahun sampai 10 tahun, tergantung merek dari resinnya, ya.
Kalau kita menggunakan resin yang bagus, ya itu bisa tahan 7 sampai 10 tahun baru penggantian. Kalau membran tidak bisa. Membran RO kita harus menggantinya setahun sekali. Kalau kita merasa bahwa hebat ya, kebanyakan kan orang mengkonter saya begini, "Ah Pak, saya pakai 3 tahun itu tidak apa-apa." Iya, karena dicuci ulang. Membran itu kalau sudah dicuci waktu baru bisa menghasilkan TDS 5 kalau sumber air bakunya 100. 5. Nanti habis dicuci jadi 10. Habis dicuci jadi 30. Lama-lama dol. Ya. Itu yang biasa teman-teman di Jawa Barat bilang ini membran koboi. Jadi ini air RO koboi. Air RO koboi itu yang membrannya sudah dicuci sampai dia tidak lagi bisa menyaring air. Lolos-lolos saja begitu, ya. Nah, sahabat, saya tidak mendiskreditkan siapa saja. Tujuan saya adalah untuk mengedukasi dengan semua kebenarannya, dan saya berusaha untuk memberikan edukasi dengan sebaik-baiknya. Saya berusaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita supaya kita semua menjadi pintar dan tidak terus mengembangkan atau terus menyanjung-nyanjung bahwa produk Cina paling hebat. Tidak. Mereka hebat karena mereka banyak di pasar. Tetapi kalau sahabat bertanya kepada mereka, mereka tidak bisa jawab, ya. Karena mereka hanya membuat tapi tidak tahu untuk apa. Mereka hanya bisa membuat tetapi tidak bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana fungsinya. Mereka hanya tahu ini filter, masukkan di air kotor, kemudian hasilnya seperti ini. Yang saya perlu titik beratkan dalam streaming saya kali ini adalah sahabat harus paham, semua pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang kita yang sudah mulai mengikuti metode itu, ya, mereka menggunakan PVDF untuk memurnikan air sungai, mereka pakai untuk demo itu minimal 6.000 liter dan yang besar-besar mereka pakai itu 10.000 liter per jam. Untuk konten 30 detik, ya, mereka hanya menyaring air 1 gelas dan paling banyak 1 ember. Itu terpenuhi. Tetapi sesudah itu, dia akan mampet. Ketika sahabat membeli PVDF 2.000 liter, dipasang di rumah, kalau 3 hari mampet itu wajar. Ya. Nah, kalau mereka demo di lapangan, mereka menggunakan PVDF 2.000 liter, tidak sampai segelas dia akan tersumbat. Jadi, bijak. Ya. Nah, Bapak Setio, maaf ya Pak, kita di TikTok itu kita dilarang untuk menyebut nomor HP. Bapak bisa lihat profil saya, ya, bisa ada nomor telepon di profil saya Pak. Ya Pak, maaf ya tidak bisa menyebut nomor. Kalau saya menyebut nomor nanti saya diblokir. Jadi pemahamannya itu bahwa TikTok ini miliknya Tokopedia. Kita harus sedikit-sedikit atau membantu Tokopedia atau membantu TikTok berjualan dan kita harus patuh pada standar pedoman komunitas supaya tidak diblokir, ya Pak ya. Maaf, Bapak bisa lihat di profil saya. Jadi, kalau sahabat melihat demo, ya, ada orang China, satu pedagang China masuk di kolam, ya, mandi basah kuyup-kuyup begitu, airnya keruh, kemudian mereka demo. Yang sahabat harus perhatikan adalah, lihatlah bahwa filter PVDF yang dia gunakan itu paling kecil itu 10 ton per jam. Ya, hanya konten 30 detik mereka mengisi 1 gelas air dan sahabat yang tepuk tangan. Terus kemudian karena anggaran terbatas, sahabat beli yang 1.000 liter. Sahabat beli yang 2.000 liter per jam. Saya yakin 3 jam mampet, ya. Jadi bijaksanalah ketika kita menonton iklan. Bijaksanalah kita ketika kita memahami. Jadi prinsipnya adalah gunakan akal kita, ya. Jadi sistem pengolahan air yang benar itu bukan bagaimana sistem itu kita patuhi, tetapi yang harus kita sadari bagaimana pintarnya kita untuk mensiasati suatu sistem. Nah, terima kasih sahabat. Mudah-mudahan streaming saya bermanfaat. Jika sahabat ingin menonton streaming ini ulang, sahabat bisa mengunjungi channel YouTube saya. Itu namanya sama dengan akun saya yang di TikTok. Namanya Air Kendi Emas.
Ya, di sana ada edukasi yang baik, sahabat bisa menonton. Dan kita ya, baik kita di TikTok, di Facebook, di YouTube, kita yang menyelenggarakan konten edukasi dengan kebenaran seperti ini, itu biasanya pengikutnya sedikit. Ya, kenapa pengikut kita sedikit? Karena kita tidak umum atau tidak dibutuhkan oleh banyak orang. Hanya orang-orang khusus saja yang membutuhkan kita. Makanya kita punya pengikut sedikit ya. Kita tidak bisa mencapai pengikut sampai 10.000 atau 20.000. Itu sulit sekali. Nah, kenapa itu sulit sekali? Karena tidak ada aspek hiburan. Ya, karena pembelajaran. Jadi orang malas berpikir, ah Bapak itu ngomong apa, sudah lewatkan saja. Ah Bapak itu ngomong tidak jelas, lewatkan saja. Kira-kira seperti itu sahabat. Jadi kita tidak bisa berkembang. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Setiap hari saya akan usahakan live. Dulu sebelumnya saya live pagi dan sore, tapi karena keterbatasan waktu, kemampuan karena usia dan lain-lain menyebabkan kita terbatas. Tapi yang jelas hari ini saya sudah membahas tentang sistem pengolahan air di mineral ini. Ini adalah sistem yang terbaik, termurah, tidak buang-buang air, tanpa listrik, menghasilkan air menjadi hidrogen murni. Terima kasih, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendimas.